Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu dan iman. Dan di penghujung bulan Dzulqa'dah ini kita akan membahas kelanjutan dari materi Sirah Nabawi yang pada bulan kemarin kita telah kaji bersama. Kita telah sampai pada episode di mana Rasulullah melakukan perjalanan ke Thaif bersama sahabat bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah sahabat yang kemudian awalnya disebut sebagai anak angkatnya Rasulullah. Lalu kemudian turunlah ayat yang membatalkan status anak angkat adalah seperti anak kandung. Lewat peristiwa dinikahinya janda Zaid oleh Rasulullah. Jadi kalau status Islam itu kan anak menantu, itu sudah tidak boleh dinikahi. Nah, untuk membuktikan atau untuk menunjukkan bahwa Zaid itu bukan anak kandungnya Rasulullah, jadi tradisi masyarakat sana itu kalau mengangkat anak angkat, itu diperlakukan seperti anak kandung, warisannya, nasabnya seperti itu, sampai status mahramnya. Nah, untuk membatalkan status anak angkat itu, Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi janda dari Zaid bin Harithah. Situ menegaskan bahwa Zaid ini bukan putranya Nabi. Jadi setelah episode Thaif yang bulan kemarin kita telah bahas bersama, di mana penduduk Thaif menolak dakwahnya Rasulullah, bahkan melempari beliau dengan batu, dengan apapun yang ditemuinya di jalan. Sampai kemudian Rasulullah terdesak di sebuah kebun anggur milik Syaibah, salah satu orang kafir yang ada di dekat kota Thaif. Lalu kemudian turun malaikat Jibril yang menawarkan bantuan dari langit untuk membinasakan penduduk Thaif kalau Rasulullah mengkomando. Tapi karena akhlaknya Rasulullah itu agung, Rasul justru mendoakan penduduk Thaif itu nanti beriman. Dan ini nanti terbukti dalam kejadian setelah Rasulullah wafat, ketika kepemimpinan berganti ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. 3 kota yang tidak membelot, 3 kota yang tidak memberontak, tidak melakukan gerakan pemurtadan itu adalah Makkah, Madinah, dan juga Thaif. Kemudian disebutkan dalam kisah mengenai Rasulullah yang sudah selesai dari kebun anggur itu, Rasulullah masuk kepada sebuah lembah namanya Nakhlah. Di situ Rasulullah sholat, lalu kemudian diwahyukan kepada beliau ada sekelompok jin yang mendengarkan beliau. Jadi ulama menafsirkan surah Ad-Jin sampai 1 sampai ayat ke-15 ini dengan kesimpulan bahwa Rasulullah itu nggak tahu bahwa jin-jin sedang berkumpul mendengarkan bacaan Quran beliau. Jadi susunan kalimat yang ada pada surah Ad-Jin itu disimpulkan oleh para ulama bahwa Rasulullah itu nggak tahu keberadaan makhluk gaib kecuali atas izin Allah. Makanya dalam kajian-kajian akidah itu satu-satunya nabi dan rasul yang pernah diutus Allah ke muka bumi ini yang sanggup menyengaja dirinya melihat jin itu hanya 1 orang, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi atau rasul? Bapak Ibu jemaah, nabi atau rasul? Apa definisi nabi dan apa definisi rasul? Kalau definisi lama, nabi itu orang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya. Sedangkan rasul itu orang yang diberi Allah wahyu untuk dirinya dan disebarluaskan pada umatnya. Pertanyaannya kemudian, adakah seorang nabi yang tidak berdakwah? Ternyata tidak ada. Jadi definisinya bukan itu. Definisi nabi itu orang yang diberi wahyu oleh Allah dan tidak dibebani syariat
baru. Sedangkan Rasul itu diberikan wahyu oleh Allah dan diberi beban syariat yang baru. Berbeda dengan Nabi sebelumnya. Makanya Nabi Adam itu disebut Nabi. Karena belum ada, disebut Rasul. Karena beliau membawa sebuah syariat. Tapi Nabi Idris tidak disebut Rasul, tapi disebut Nabi. Karena tidak membawa syariat baru, tetapi meneruskan syariatnya Nabi Adam. Nabi Sulaiman juga begitu. Nabi Sulaiman itu tidak membawa syariat baru. Beliau membawa syariat yang dibawa oleh ayah beliau, yaitu Nabi Daud. Makanya julukannya Nabi Sulaiman itu Nabi. Sedangkan Nabi Daud itu adalah Rasul. Karena Nabi Daud dibebani syariat yang baru. Di antara tanda seorang Nabi itu dibebani syariat baru itu adalah diturunkannya kitab kepada mereka. Nah, jadi diturunkannya kitab yang baru itu pertanda bahwa beliau itu adalah seorang Rasul. Karena dengan kitab itu kemudian akan dijelaskan kepada umatnya syariat-syariat yang baru. Nah, jadi dalam semesta ini ya, hanya ada satu orang yang bisa menyengaja dirinya untuk melihat benda-benda gaib, yaitu Nabi Sulaiman, bahkan memerintahkannya. Jadi nggak ada benda gaib yang bisa diperintah oleh manusia kecuali dia Nabi Sulaiman. Rasulullah SAW itu sendiri juga tidak tahu makhluk-makhluk jin, ya makhluk-makhluk astral begitu katanya. Makanya kemudian kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin, di dalam dirinya berarti jinnya lagi aktif. Ya, dan tidak ada istilah jin khodam, jin pembantu. Semua jin itu akan mengganggu manusia. Kalau jin itu beriman, dia tidak akan hidup bersama manusia. Dia sibuk dengan ibadahnya sendiri di alamnya. Tidak ada nabi dan rasul yang diutus kepada bangsa jin. Bangsa jin itu menginduk kepada nabi dan rasul yang diutus untuk manusia. Belajarnya dari manusia. Dan kita tidak perlu kepo, tidak perlu pengen tahu seperti apa alam jin itu. Adapun nanti kalau misalnya ada manusia mengatakan mampu melihat jin, melihat alamnya, lingkungannya, rumahnya, itu adalah persepsi yang sedang diberi gambaran oleh jin yang ada pada dirinya. Karena setiap dari diri kita itu ada korinnya. Ada korinnya, korin. Korin itu jin yang senantiasa mengikuti kita sejak kita bayi sampai nanti kita menjelang wafat. Kenapa ada orang itu su'ul khotimah? Orang su'ul khotimah itu bukan tiba-tiba, ya, tetapi dia telah melakukan aktivitas yang dipupuk bertahun-tahun menjadi kebiasaan. Sehingga dia mati dalam keadaan seperti itu. Begitu pula orang yang husnul khotimah. Orang yang husnul khotimah itu pasti ada satu amalan yang biasa dilakukan sehingga dia kemudian dimanfaatkan oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Ada orang mungkin wafat dalam keadaan, beliau sebelum wafat minta maaf dulu sama banyak orang. Berarti itu kebiasaan baik beliau sebelum beliau wafat. Selalu memaafkan orang lain, ya, selalu memaafkan orang lain sebelum tidur misalnya. Dimaafkan sehingga menjelang wafatnya sempat itu minta maaf sama banyak orang. Ada pula orang yang kemudian meninggal di dalam keadaan bersujud kan ya di masjid misalnya. Kita lihat video di YouTube gitu kan, mengharukan. Kenapa kok bisa begitu? Karena itulah kebiasaan beliau bertahun-tahun sholat malam, sholat apa di masjid, di rumah dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak benar bahwa manusia itu mampu melihat jin dengan sengaja, apalagi bisa dipelajari. Tidak ada ilmu khusus melihat jin itu tidak ada. Bahkan dulu pernah diajari amalan saya itu ya, waktu belum hijrah itu. Baca surat jin 40 kali di ruang tertutup. Nanti jin akan datang begitu. Ya bisa jadi benar, tapi itu bukan kelebihan, itu gangguan. Orang yang bisa melihat benda-benda gaib itu bukan kelebihan. Nggak ada indera keenam Bapak Ibu ya. Itu gangguan. Ya. Bagaimana caranya ya? Diruqyah. Harus diruqyah. Gitu. Diruqyah kemudian dia berkomitmen untuk melepaskan buhul-buhul yang ada pada dirinya. Buhul itu simpul Bapak Ibu. Simpul. Kemudian dia bertaubat kepada Allah. Orang yang punya kemampuan melihat jin biasanya punya buhul. Dari ayahnya, kakeknya, nenek moyangnya.
Bisa berupa buhul, itu bisa berupa benda, bisa berupa raja, atau bisa berupa komitmen, traktat perjanjian. Ya. Guru saya pernah meruqyah orang ya, memakai surat At-Taubah. Salah satu cara untuk melepas buhul itu dengan membaca surat At-Taubah ayat pertama. Ayat pertama itu dibaca berulang-ulang supaya buhulnya lepas, perjanjiannya, kontraknya itu lepas. Jadi Nabi itu nggak ngerti. Ada bangsa jin lewat, duduk, dengerin beliau baca Quran. Sampai kemudian Allah sendiri mewahyukan. Jadi peristiwa ini merupakan bentuk-bentuk pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan pertolongan untuk didatangkan pasukan jin, bukan. Pertolongan bahwa informasi tentang adanya makhluk gaib yang mendengarkanmu, itu pertanda bahwa kuasa Allah itu bisa menaklukkan seluruh alam. Jangankan manusia, bangsa jin aku taklukkan untuk mereka duduk mendengarkan membaca Quran. Gitu. Jadi Bapak Ibu, nggak benar juga ya ketika kita melihat film itu ya, ada gambaran sholat malam, di belakangnya tiba-tiba ada pocong gitu ya, sujud ya. Pocong ya nggak ikut sujud, pocong itu ya takut sama orang yang sujud. Jadi gambaran yang ada di film-film itu berlebihan, hiperbolik dan menyesatkan. Orang sholat malam begitu, lalu di belakangnya berjamaah bangsa jin begitu. Justru yang terjadi malaikat yang turun itu, bukan bangsa jin. Bangsa jin itu tidak akan, yang beriman tidak akan mengganggu manusia. Yang masih mengganggu manusia itu kafir. Gak usah ketika meruqyah orang yang sedang kesurupan gitu, kamu muslim apa kafir? Gak usah diajak dialog. Kamu disuruh siapa? Gak usah. Kamu dari mana? Gak perlu. Ya gak perlu. Meruqyah orang itu tidak begitu caranya. Apalagi pakai ilmu-ilmu kanuragan khusus. Saya mantan pelaku ilmu kanuragan soalnya. Mantan pelaku. Ya, kata guru saya waktu itu bisa ngelihat nanti akan punya kemampuan mendatangkan khodam lah atau apa. Bukan khodam, kita yang jadi budak mereka malah. Alih-alih kita mengendalikan jin, kita yang sesungguhnya dikendalikan. Mereka pura-pura jadi budak kita, memperlakukan kita kayak tuan. Tapi sesungguhnya kita dijauhkan sedikit demi sedikit dari akidah yang benar. Itu gangguan-gangguan jin di dalam alam modern sekarang itu begitu. Mereka tidak lagi berwujud penampakan-penampakan khusus, itu nggak begitu. Sekarang bentuknya godaan-godaan halus. Bahkan menggoda kita untuk masuk ke dalam hal yang syubhat. Hal yang syubhat. Hal yang meragukan. Banyak bertebaran di sekitar kita, hal yang meragukan itu. Dengan pertolongan dan adanya kabar gembira itu, riak-riak awan kesedihan yang ada pada wajah Rasulullah itu perlahan memudar. Sehingga optimisme beliau itu kembali naik. Dalam keadaan seperti ini, beliau menyusun langkah-langkah baru untuk menyebarkan Islam. Jadi baru dalam keadaan sedih, beliau sudah punya rencana baru untuk bisa menyebarkan Islam. Itu bukti kualitas kematangan spiritual Rasulullah. Dan kenapa Rasulullah bisa mencapai titik kematangan seperti itu? Kedekatannya kepada Al-Quran. Kalau dekat sama Al-Quran, jiwa ini sama Allah dikasih kurikulum untuk mematangkan diri. Dan dengan Al-Quran lah Rasulullah itu matang. Begitu. Kita itu seringkali menempatkan Al-Quran itu bukan sebagai pondasi cara kita mendidik diri kita dan mendidik keluarga kita. Tapi kita menggunakan teori-teori buatan manusia. Salah satu saya kan lahir di generasi yang melek teknologi ya. Sehingga kadangkala penuh dengan informasi yang mengatakan cara mendidik anak yang baik adalah dengan tidak mengatakan jangan kepadanya. Kan sering begitu ya, kita sering dengar materi-materi parenting begitu ya. Padahal ada banyak kata jangan yang ada di Al-Quran itu. Problemnya bukan tidak boleh mengatakan kata jangan pada anak, bukan. Tetapi menjelaskan kepada mereka, dibimbing akalnya, kenapa itu tidak boleh dilakukan. Jadi tidak berhenti pada aspek larangan saja. Maksudnya begitu, tapi bukan berarti tidak boleh melarang anak. Di beberapa parenting yang berlebihan itu
Anak tidak boleh dimarahi sama sekali. Sehingga kalau tantrum, ngamuk-ngamuk ya di kasir belanjaan, pasar swalayan, biarin dia lagi mengekspresikan kesedihannya. Lo keliru itu mengganggu orang lain. Itu mengganggu orang lain. Yang betul bagaimana? Dipeluk, ditenangkan, dielus kepalanya. Dia butuh cinta. Anak yang tantrum itu butuh cinta. Bisa jadi itu cara dia untuk mencari atensi orang tuanya. Orang tuanya harus tanggap. Jangan didiemin aja. Atau diperbolehkan dia mengacau. Nanti dia akan menggunakan itu sebagai senjata. Tapi yang betul bagaimana dipeluk. Anak kecil juga begitu. Rasul mengajarkan kalau anak kecil lari di masjid, jangan dibentak. Gendong aja langsung. Problemnya kadang kita sekarang itu model parenting itu adalah boundaries namanya. Boundaries itu jarak. Tidak boleh menyentuh anakku. Kayak begitu-begitu. Sehingga tidak ada lagi kita itu hangat hubungannya dengan sesama muslim. Megang anaknya nggak boleh. Setiap orang berhak untuk menjauh. Kayak begitu-begitu. Sangat individualistik. Ajaran-ajaran hidup modern hari ini. Padahal Rasul mengajarkan ketika lari begitu nggak peduli anak siapa digendong, ditenangkan. Ya bukan dibentak, ya, tapi juga bukan dibiarkan. Betul bahwa anak itu biarkan mencintai masjid dengan caranya, betul. Tapi kita harus tahu masjid ini bukan hanya milik satu keluarga. Juga harus diajarkan nanti dididik. Jadi jangan anak diajak ke masjid itu kayak memindahkan ruang bermain anak dari rumah atau dari luar ke masjid, bukan. Mendidik dia untuk sholat. Bukan memindahkan ruang bermain, sehingga dia di dalamnya tuh main terus ganggu jamaah dan sebagainya, bukan. Saya pernah kacamata pecah itu diinjek, begitu. Akhirnya kan merugikan orang lain, ya merugikan orang lain. Bapak dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah menyampaikan optimisme beliau kepada Zaid itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara engkau memasuki Mekah, sedangkan mereka itu baru saja menolak engkau. Jadi Rasulullah itu dapat inspirasi baru. Di Taif ditolak, balik saja ke Mekah. Begitu, luar biasa. Rasul bersabda, wahai Zaid, sesungguhnya Allah pasti menciptakan kelonggaran dan jalan keluar dari masalah yang engkau lihat. Sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan memenangkan nabinya. Intan surullaha yang surkum wa isabbit aqdamakum. Jadi ketika mendekati Mekah, beliau mampir dulu ke Gua Hiro. Gua yang dahulu pernah beliau menerima wahyu pertama kali. Beliau mengutus seorang laki-laki dari Bani Khuza'ah untuk menemui Al-Akhnas bin Syariq. Supaya Akhnas ini memberikan jaminan kepada Rasulullah, jaminan perlindungan. Jadi di masa itu bagaimana seseorang itu bisa berjalan di muka bumi dengan tanpa ancaman, itu dengan meminta jaminan. Meminta jaminan. Sistemnya seperti itu. Jadi meminta jaminan kepada seorang tokoh atau pendekar atau bangsawan bahwa ketika melakukan perjalanan ini dia dijamin olehnya. Dijamin oleh tokoh tersebut untuk tidak boleh diserang. Nah, Al-Akhnas ini mengatakan aku sekutu Quraisy. Kalau sekutu berarti aku nggak bisa memberikan jaminan perlindungan pada musuh sekutuku. Ditolak. Kemudian beliau mengirim utusan lagi untuk menemui Suhail bin Amir. Kemudian Suhail mengatakan, aku tidak memberi bantuan kepada Bani Ka'ab. Ka'ab itu udek siwurnya Rasulullah. Ya, turunan kakek ketujuhnya Rasulullah. Jadi nggak mau melindungi keturunan dari Bani Ka'ab. Jadi orang Arab di masa itu kalau sudah bersumpah 7 turunan, betul-betul dilakukan 7 turunan itu. Kalau kita kan 7 turunan hanya untuk menunjukkan kalimat hiperbolik ya. Aku sumpah 7 turunan gak mau nyapa dia. Besok lebaran gak nyapa-nyapa lagi. Kalau orang Arab itu 7 turunan dia betul ditaati. 7 turunan gak mau menyapa, gak mau menolong. Seperti itu ya, fanatisme kesukuan masyarakat Arab Timur Tengah pada waktu itu kayak begitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, gak heran ya. Di Timur Tengah itu paling banyak diutus Nabi dan Rasul. Keturunan Sam, ya, Sam itu putranya Nabi Nuh, bangsa Semit. Ya. Keturunan Sam itu memang dikenal orang-orangnya fanatik. Ya, orang-orang Sam itu, keturunan Sam itu menurunkan orang-orang Timur Tengah, wajah-wajah Arab, ya, wajah-wajah Arab. Ya, Israel itu masuk
masuk keturunan Arab. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, ada nggak warga negara Israel yang kayak orang Arab? Enggak ya sekarang, kayak orang bule kan ya. Sebab mereka sudah tidak murni lagi berdarah Arab, berdarah Semit. Mereka udah kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Rusia, Polandia, bahkan 60% penduduk Israel itu keturunan Yahudi Rusia. Bukan Yahudi murni dari Nabi Yakub begitu, bukan. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub ya. Keturunannya disebut Bani Israel. Itu orang-orang bangsa Semit kan begitu. Bangsa Semit dari Nabi Ishak. Kalau Rasulullah lahir dari Nabi Ismail, keturunannya Nabi sama-sama keturunannya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu keturunannya Sam, anaknya Nabi Nuh, melahirkan orang-orang Arab. Gitu. Jadi Rasul memberikan gambaran kepada Zaid tentang adanya kemudahan. Hingga kemudian ketika ditolak oleh Suhail bin Amir, maka kemudian Rasulullah mengutus lagi utusan untuk menjumpai Al-Mu'tim bin Adi. Al-Mu'tim ini salah satu tokoh, kemudian dia menyanggupi dengan senjatanya, dengan pasukannya untuk menjadi pengawalnya Rasulullah. Jadi pengawalnya Rasulullah. Memasuki setiap sudut Masjidil Haram supaya tidak ada yang menyakiti beliau. Nah, makanya kemudian ketika memasuki kota Mekah, Nabi bersama Al-Mu'tim bin Adi dan pasukannya diseru itu penduduk Mekah. Wahai penduduk Quraisy, ya, aku memberikan jaminan perlindungan pada Muhammad, maka tak boleh seorang pun bertindak semaunya. Nah, jadi ketika berhenti di depan Hajar Aswad, Rasulullah kemudian mencium Hajar Aswad lalu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sholatnya Rasulullah bagaimana? Tawaf. Tawaf itu setara dengan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kemudian dalam kondisi sholat di Masjidil Haram itu Al-Mu'tim bin Adi berjaga-jaga di sekitar Masjidil Haram. Jaga-jaga. Kemudian Abu Jahal itu tanya. Abu Jahal, pamannya Nabi itu tanya kepada Al-Mu'tim bin Adi. Engkau masuk Islam atau cuma ngasih jaminan perlindungan? Kata Mu'tim, aku cuma memberi jaminan perlindungan. Nah, kemudian Abu Jahal mengatakan, kalau begitu kami akan melindungi siapapun yang kau lindungi. Jadi Abu Jahal itu sepakat untuk tidak menyerang Nabi. Karena sudah dijamin oleh Al-Mu'tim bin Adi. Makanya nanti dalam perang Badar itu, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, seandainya Al-Mu'tim itu masih hidup, lalu meminta kepadaku mengasihi para tawanan, tentu aku akan menyerahkan seluruh tawanan itu. Ya, jadi kalau kita tidak bisa sepakat dalam saudara keimanan, kita bisa sepakat dalam saudara kebangsaan, kira-kira begitu. Nah, itu terjadi di bulan Syawal. Setelah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, ya, seperti sekarang ini. Di bulan Zulqa'dah pada tahun yang sama, yaitu tahun ke-10 Nubuwah, atau tahun 619 Masehi, Rasul memanfaatkan bulan ini untuk mendakwai masyarakat Mekah. Karena bulan ini adalah bulan strategis. Sebab apa? Bulan depannya adalah musim-musim haji. Jadi justru di bulan Zulqa'dah inilah Rasulullah gencar melakukan aktivitas dakwahnya. Itu dilakukan beliau ketika memasuki tahun ke-4 sampai tahun ke-10. Jadi strategi dakwah yang sama. Beliau melakukan rekrutmen itu, panennya, rekrutmen kader, ya, itu terjadi pada bulan Zulqa'dah. Jadi bulan Zulqa'dah itu bulan panen. Rekrutmen dakwah Islam. Kita ini karena tidak dibiasakan, kita menganggap bulan Zulqa'dah ini bulan biasa, Bapak Ibu sekalian. Padahal bulan Zulqa'dah itu adalah salah satu dari 4 bulan haram. 4 bulan haram kan 1 Rajab, kemudian dipisahkan oleh Sya'ban, Ramadan, Syawal, baru kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi bulan ini dan 2 bulan mendatang berturut-turut itu bulan haram. Kita tidak boleh satu menumpahkan darah atau berperang, kecuali kita diserang. Seperti saudara-saudara kita di Palestina itu tetap boleh berperang di masa-masa ini. Yang kedua adalah tidak boleh melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena melakukan kemaksiatan di bulan haram itu mendapatkan dosa 2 kali lipat. Dan sebagai gantinya Allah berikan pahala 2 kali lipat. Allah berikan pahala 2 kali lipat kepada mereka yang melakukan amal ketaatan di bulan haram.
Sekalian mengingatkan Bapak Ibu tentang bulan Zulhijjah. Tentang bulan Zulhijjah, Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari itu, tidak ada amalan dalam satu tahun itu melebihi pahala yang didapat seseorang beramal di 10 hari pertamanya bulan Zulhijjah. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, kalau kita beramal-amal kebaikan di tanggal itu, di hari-hari itu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kebaikan kita selama satu tahun. Kecuali amal seorang laki-laki ya, yang keluar rumahnya untuk berjihad di sisi Allah dengan harta dan jiwanya sendiri, nggak ngutang, hartanya sendiri. Lalu dia berperang sampai akhirnya syahid, gugur. Tidak menyisakan ghanimah satupun, alias persenjataannya rusak, kuda perangnya hancur, seluruh badannya rusak, bajunya compang-camping. Jadi pulang tinggal nama. Kondisi itulah satu-satunya yang bisa mengalahkan amalan kebaikan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau kita tidak bisa beramal dengan amalannya seorang mujahidin yang seperti itu, ya kita beramal kebajikan di bulan Zulhijjah, 10 hari yang pertamanya. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10, kalau yang kuat puasa, puasa terus saja nggak apa-apa. Kecuali tanggal 10-nya. Sampai tanggal 9, ditutup dengan puasa Arafah. Mengampuni dosa setahun yang kemarin. Ya, jadi kalau kita beramal soleh di awal bulan Zulhijjah, pahala kita hanya mampu ditandingi oleh seorang anak laki-laki yang belum akil balik, berjihad keluar membela agamanya, dengan membawa harta dan jiwanya, pulang-pulang tinggal nama, tidak ada ghanimah satupun yang bisa diambil musuh. Kira-kira begitu gambarannya. Rasul melakukan dakwah sangat intensif kepada penduduk Mekah di beberapa kabilah. Jadi strategi dakwah Rasulullah itu bukan menyasar orang per orang, kecuali sedikit, tapi menyasar satu kabilah. Yang didakwai beliau itu adalah pentolan-pentolannya kabilah, kecuali beberapa orang. Az-Zuhri mengatakan orang-orang yang pernah menyebutkan nama-nama kabilah yang didatangi Rasulullah, diantaranya Bani Amir bin Sa'sa'ah, Muharib bin Khassafah, Fazarah, Ghassan, Murrah, Ka'ab, Uzrah, dan Hadrami. Namun gak ada satupun yang memenuhi seruan beliau. Bayangkan ya, kabilah-kabilah yang ada di Mekah itu didatangi sama Rasulullah. Gak ada yang mau menerima dakwahnya Rasulullah. Ibarat kata kita itu sekarang kondisinya tinggal di mana, misalnya di Eropa gitu ya. Orang Eropa yang rata-rata sekuler. Swiss misalnya, Swiss itu sekulernya luar biasa. Ya. Kita atau Norwegia atau Finlandia begitu, yang katanya pendidikannya terbaik di dunia. Tetapi sekuler luar biasa. Namanya agama itu sama sekali tidak menjadi pertimbangan kebijakan publik. Agama urusan pribadi masing-masing. Urusan Anda dengan negara adalah membayar pajak, taat kepada hukum, tidak merusak ketertiban sosial, itu saja. Negara tidak ambil peduli tentang urusan moral rakyatnya. Tapi dalam Islam kan nggak begitu. Dalam Islam itu mandat dari Allah kepada pemimpin Islam itu adalah menjaga keimanannya kaum muslimin. Menjaga agama, hifzuddin, menjaga nyawa, hifzun nafs, menjaga keturunan, hifzun nasl, menjaga akal, hifzul akal, dan menjaga harta, hifzul mal. Maqasid syariah itu 5 itu. 5 hal ini kan intisari, kalau ditarik ini kan identik dengan Pancasila sebenarnya. Pancasila itu oleh para founding father kita itu didesain supaya memiliki nafasnya Islam. Ya, menjaga agama itu ada di ketuhanan yang Maha Esa. Hifzun nafs itu ada di kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Sampai urusan hifzul mal, menjaga harta, itu ada di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalau kita lihat, saya pernah ikut kajian dari Dr. Adian Husaini itu ya, pakar bab-bab sejarah Islam begitu. Beliau menarik kesimpulan bahwa uniknya tim perumus Pancasila itu memang merumuskan Pancasila itu berdasarkan nafas Islam, maqasid syariah. Ya, kabilah-kabilah itu ditawari Rasulullah ya, sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Sudah bertahun-tahun yang lalu. Jadi beberapa cara ditempuh sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Ishaq.
Ibnu Ishaq itu penulis Sirah Nabawi yang pertama. Penulis Sirah Nabawi yang pertama, gurunya Ibnu Hisham. Kitab beliau itu musnah ketika serangan Mongolia di Baghdad. Pada waktu itu akhirnya Baghdad dan Mesir kan mercusuar ilmu Islam ya. Sirah Nabawi Ibnu Ishaq itu musnah. Tetapi sebagian isi kitab itu diingat baik oleh murid beliau namanya Ibnu Hisham. Sehingga yang bisa kita telusuri sekarang itu adalah Sirah Nabawi paling tua namanya Ibnu Hisham. Jadi perang itu yang paling berbahaya adalah menghancurkan peradaban. Perang itu. Jadi bukan menghancurkan infrastruktur. Makanya Palestina sampai sekarang itu bisa bertahan. Karena yang hancur cuma infrastrukturnya. Jalan, bangunan, tenda. Tapi intisari peradabannya nggak hilang. Apa intisari peradaban penduduk Gaza, Bapak Ibu sekalian? Al-Quran. Jadi Allah telah mengkaruniakan penduduk Gaza itu jumlah penghafal Qurannya lebih banyak daripada jumlah penghafal satu Timur Tengah jadikan satu. Itu kalah banyak dengan penduduk Gaza. Dan pendidikan mereka dimulai sejak mereka berada di masjid. Karena ketika mereka dididik di masjid, yang dididik oleh para imam-imam masjid yang ada di Gaza, itu adalah Quran. Itu sebabnya kenapa Zionis, dan Zionis itu tidak mewakili Yahudi ya. Zionis itu gerakan politik, dia beda dengan Yahudi. Dia membawa mimpi-mimpi sentimen agama, mimpi-mimpi politik yang dikemas dengan sentimen agama. Dijual ke publik dalam bentuk semangat beragama, itulah Zionis. Itulah makanya tentara Zionis itu sangat berambisi membunuh anak-anak kecil. Kenapa? Ya karena anak-anak kecil dari kecil sudah dididik untuk mewariskan peradaban Islam. Lewat apa? Al-Quran. Kemudian kenapa kok gemar membunuh wanita? Karena wanita-wanita Gaza itu rata-rata subur. Allah udah mengkaruniakan itu kepada penduduk Gaza. Jadi ketika kematian itu banyak, kelahiran itu juga banyak. Kelahiran itu banyak. Peristiwa-peristiwa katastrofik Gaza, misalnya tahun 2008, Perang Al-Furqan. Bapak Ibu masih ingat nggak perang 2008-2009? Terjadi Desember 2008 sampai Januari 2009. Itu namanya Perang Al-Furqan itu. Perangnya di bawah tanah begitu, sebelum sosmed viral sekarang ini. Itu sudah sejak itu. Bahkan kalau ditarik mundur ya sejak 1984 ketika pecah Intifada yang pertama. Ditarik mundur lagi ya sejak 1946 ketika eksodus orang-orang Yahudi dari seluruh dunia pindah ke Palestina dan didirikanlah negara namanya Israel tahun 1947. Ya. Syekh Ahmad Yasin salah satu tokoh mujahidin yang ada di Gaza itu kan pernah tahun 1999 itu diwawancarai, beliau mengatakan tahun 2027 Israel tamat. Kenapa? Para ulama-ulama tarikh Islam itu mendapati kenyataan bahwa kerajaan-kerajaan yang dibentuk oleh Israel tidak pernah lebih dari 80 tahun, alias 2 generasi. Gak pernah lebih dari 80 tahun. Nah, petinggi-petinggi negara itu, Israel itu, memang sekarang lagi mempersiapkan bagaimana supaya kutukan 80 tahun itu gak terjadi. Ini udah tahun 2025, dan sampai sekarang belum bisa ditaklukkan Gaza itu. Tinggal 2 tahun lagi. Dan kita melihat Israel sudah banyak demo sekarang ini. Sudah banyak demo karena uang itu dipakai untuk perang terus. Nggak dipakai untuk memecahkan masalah kemiskinan dan sebagainya. Ciri peradaban itu mau jatuh itu perang. Banyak perangnya. Ketika negara itu disiapkan untuk perang terus maka dia tidak akan memikirkan rakyatnya, kesejahteraannya, pendidikannya, dan akhirnya negara itu decline. Itu tanda peradaban akan runtuh itu begitu. Bapak itu dirahmati oleh Allah, Ibnu Ishaq menggambarkan beberapa metode Rasulullah dan sekaligus bagaimana beliau ditolak. Pertama pada Bani Qaum. Nabi itu datang langsung ke perkampungan mereka. Disebut juga Bani Abdullah. Beliau menyeru kepada Allah dan berhadapan langsung dengan mereka. Beliau bersabda, wahai Bani Abdullah, sesungguhnya Allah telah membaguskan nama bapak kalian. Didatangi dari pintu ke pintu. Tapi kemudian juga datang ke Bani Hanifah. Kemudian sama, ya Bani Hanifah. Padahal namanya bagus ya, Hanifah. Bani yang lurus. Bani yang lurus.
beragama. Tapi ternyata juga lebih buruk penolakannya daripada penolakan sebelumnya. Kemudian Bani Amir bin Sa'sa'ah diseru kepada tokoh-tokoh mereka. Baihara bin Firas, salah satu tokoh mereka, mengatakan, demi Allah, andai kata aku boleh menculik pemuda ini, maksudnya Nabi Muhammad, andai kata aku bisa menculik pemuda ini, tentu orang-orang Arab akan melahapnya. Jadi kalau pemuda ini tak culik, seluruh orang Arab pasti nghabisi dia. Gitu. Kemudian dia melanjutkan, apa pendapatmu jika kami berbaiat kepadamu untuk mendukung agamamu? Tanya gitu ke Rasulullah. Kemudian Allah memenangkan dirimu dalam menghadapi orang-orang yang menentangmu. Kami bisa punya kedudukan enggak? Ya. Jadi Baiharah bin Firas ini tanya, standing positionnya gimana nih? Kalau kami masuk Islam, kami dapat bagian enggak? Kami dapat kedudukan enggak? Dia berpikir bahwa worldview-nya selama ini tentang agama itu tentang kekuasaan. Tapi ketika Rasulullah menjawab, kedudukan itu hanya pada Allah. Dia meletakkan menurut kehendaknya. Jadi Nabi mengatakan, kedudukan itu bukan dariku. Kedudukan itu dari Allah. Nah, ini menyeleksi. Ini menyeleksi orang-orang yang mau ikhlas dan tunduk patuh kepada Allah atau tunduk dan patuh kepada harta kekuasaan. Ini diseleksi. Makanya kemudian kadangkala sampai di sosial media itu kita jumpai statement-statement ironi ya dari netizen. Ketika melihat fenomena-fenomena di mana tokoh-tokoh agama yang seharusnya menjadi teladan, tapi justru menunjukkan kepada umat betapa mereka tidak bisa diteladani. Ya, misalnya tokoh agama yang joget-joget, tokoh agama yang justru melecehkan perempuan, ya, tokoh agama yang kemudian party begitu ya, tokoh agama yang kemudian membodohi umat dengan berbagai tanda kutip jualan-jualannya. Itu kemudian berpikir tentang agama itu soal kekuasaan. Netizen itu sampai komentar, jualan apa yang paling bagus? Jualan agama begitu. Kemarin kan viral ya, sebuah tempat di mana itu Sulawesi apa ya? Bukan di Sulawesi, di Pulau Jawa apa ya? Goa gitu yang katanya kalau dimasuki tembusnya ke Mekah. Kok bisa? Ini tahun 2025 gitu padahal Bapak. Masih ada yang percaya kayak begitu. Tapi tidak bisa disalahkan juga. Kok bisa masyarakat kita kayak begitu? Pendidikannya memang bisa jadi tidak memadai. Sehingga mereka memilih untuk percaya begitu saja tanpa mengkritisinya. Bahkan kadangkala itu dijadikan jualan untuk masuk ke sana bayar tiket. Kan begitu. Kayak kemarin viral juga waktu bulan puasa itu tempat ziarah salah satu makam wali begitu ya. Banyak jamaahnya ziarah ke sana, dipalakin mulai dari pintu masuk sampai petilasannya dipalakin semua. Disuruh sedekah, diwajibkan sedekah. Parkirnya kayak keamanannya atau infak perawatan, pungutannya kayak gitu. Pungutannya banyak. Jadi memang itu dilema, masalahnya itu harus campur tangan pemerintah kalau sudah seperti itu. Sayyidina Utsman itu makanya mengatakan apa-apa yang tidak bisa dicegah lewat Al-Quran bisa dicegah lewat politik atau kekuasaan. Sayyidina Utsman bilang begitu. Karena untuk bisa mendatangi umat supaya mereka tegak hukum-hukum Allah di tengah mereka bukan dengan memukuli dengan Quran. Bukan. Tapi lewat kekuasaan. Lewat kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Islam itu framingnya begitu. Adalah untuk membuat manusia takluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Baiharah ini begitu. Ketika dijawab Nabi, kekuasaan itu datang dari Allah bukan dari saya. Maka Baiharah mengatakan, berkomentar pada Nabi, apakah kami harus menyerahkan batang leher kami kepada orang-orang Arab sepeninggalmu? Kalaupun Allah memenangkanmu, toh kedudukannya juga jatuh kepada yang dikehendakinya, bukan kepada kami. Artinya dia nggak mau spekulatif. Makanya mahar untuk masuk Islam itu nggak ada di zaman itu. Orang mau masuk Islam ya sudah, dasarnya keimanan, bukan pertaruhan jabatan. Itu sebabnya luar biasanya ketika Abu Sufyan, ya, salah satu sahabat Nabi yang paling belakangan masuk Islam, masuk Islamnya baru ketika Fatu Mekah. Ketika Nabi wafat, Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar menjadi khalifah, Abu Sufyan punya keperluan kepada khalifah.
Disuruh ngantri. Disuruh ngantri. Privilege dikasihkan bukan pada orang kaya seperti beliau. Tetapi kepada siapa? Ahlu Badar, Ahlul Uhud, Ahlul Khandak, begitu. Veteran-veteran perang Badar diperbolehkan, dapat privilege untuk menyampaikan keluh kesahnya, bertanya masalah apapun kepada beliau. Kayak Abu Sofyan marah, dongkol ya. Kok dianatirikan gitu. Jawaban Umar simpel, engkau beriman sebelum mereka, engkau beriman setelah mereka. Begitu. Jadi dalam Islam itu tidak dikenal kedudukan-kedudukan feodal. Islam itu tidak mengenal feodalisme. Ya, feodalisme itu bukan semangat Islam. Semangat Islam itu egaliter ya. Kesetaraan. Tentu kesetaraan yang adil. Ya, ahlul ilmu beda dengan orang awam. Seperti itu saja. Orang tua berbeda dengan anak muda. Tapi dalam masalah hukum sama. Apa yang menimpa pada tokoh agama harus sama hukumannya dengan apa yang menimpa pada santri biasa atau rakyat biasa. Enggak ada perbedaan dalam hal itu. Bahkan ahlu syuro, ya, ahlu syuro seperti Utsman bin Affan, ya, itu ketika Abdurrahman bin Auf itu bagi-bagi harta, Sayyidina Utsman itu ngantri, padahal beliau ahlu syuroknya para sahabat, anggota majelis syuroknya para sahabat, itu ngantri. Ketika ditanya, loh kok ngantri, kamu kan kaya. Wahai Utsman, yang aku cari adalah keberkahan dari Abdurrahman. Jadi kekayaannya orang kaya itu berkah, kekayaannya orang kaya yang soleh itu berkah. Jadi nggak apa-apa. Kita itu walaupun sudah punya harta, ya, ada orang yang kemudian bagi-bagi hartanya dan kita tahu orang itu soleh. Lagi open house misalnya, kita datang. Jangan nunggu didatangi. Biasanya kan kalau kita punya kedudukan terpandang, kita nunggu didatangi, jangan. Kalau itu ada orang soleh, berkunjung. Apapun yang dikasih, disuguhkan oleh orang soleh itu, minumannya, snacknya, atau amplopnya, terima. Itu berkah untuk kita. Karena makanannya dan minuman yang disiapkan oleh tuan rumah yang soleh itu berkah buat hidup kita. Kita minum, berdoa kepada Allah, tentu keberkahan itu datangnya dari Allah, bukan dari makanan itu. Tetapi Allah salurkan keberkahan itu lewat hartanya. Harta itu kita makan. Itu namanya tabaruk dengan cara Islami itu begitu. Tidak menempatkan keyakinan kepada bendanya. Maksud tabaruk di makam-makam wali itu sebenarnya begitu. Dengan kesolehan wali itu, kita kemudian numpang doa, tapi bukan berdoa kepada wali itu. Cuman karena proses edukasi ini nggak selesai, orang itu akhirnya bergeser niatnya. Barokahan karo waliku. Akhirnya mintanya kepada si makam wali itu. Itu yang belum selesai di masyarakat kita, belum tuntas di edukasi. Sehingga masyarakat kemudian berpikir ya ini memberikan keberkahan, makam ini begitu. Padahal namanya makam itu tidak ada yang wajib diziarahi kecuali makam orang tua kita. Makam orang tua kita. Bahkan makam Nabi pun juga tidak boleh kemudian dikultuskan. Jamaah haji Indonesia itu katanya sering ya. Ketika sampai di makam Nabi itu melakukan hal yang unik-unik gitu yang dilakukan di tanah air. Sama askar-askar kan disuruh minggir, makanya diusir gitu ya. Khawatir nanti makamnya Nabi itu diapa-apakan ya. Didoting, didolit lah, atau dicuil, atau dipotek, atau apa begitu ya. Kan jamaah kita itu sering kayak begitu ya. Orang nikahan aja melatinya dipreteli begitu ya. Kalau pelukan dipretel, karena diyakini melatinya pengantin itu bisa menyebabkan datangnya keberkahan. Itu tuh percaya pada hal-hal begitu soalnya. Masih percaya sama hal-hal begitu. Ya. Di perempatan jalan itu biasanya Bapak Ibu sering lihat apa itu di jalan perempatan gitu. Ya, kembang diuncal gitu, nggak rekotor kan ya. Bikin kerjaan para pasukan kuning aja. Bikin kerjaan. Jadi tempatkanlah alam semesta ini sebagai aset yang Allah karuniakan bagi kita untuk betul-betul dimanfaatkan untuk beribadah. Bukan untuk diibadahi, kira-kira begitu. Bukan untuk diibadahi. Makanan daripada bersyukur dengan cara dibuang ke laut, ya dilarungkan, kan mendingan dimakan bareng-bareng. Ya, bersyukur sama Allah itu caranya banyak. Dan jangan sampai kemudian masyarakat itu niatnya bergeser kan ya. Coba orang yang kemudian melakukan sesajen ke laut, niatnya kalau ditanya, ditelusuri lebih dalam bagaimana? Apakah betul bersyukur kepada Allah atau takut kena kualat?
takut kena bala. Kalau nggak dilarungin nanti Nyi Roro Kidul itu kemudian datang gitu ya. Kita itu kan sering kali takut sama hal begitu. Padahal laut pantai selatan itu memang ganas. Nggak boleh pakai hijau bukan karena itu warna favoritnya Nyi Roro Kidul kan ya. Tapi karena warna hijau itu menyulitkan tim SAR untuk mencari jenazah. Karena lautnya itu kalau sudah, lautnya kan ganas ombaknya itu. Sehingga permukaannya nggak terlihat biru, kelihatan hijau dekat dengan permukaan. Kalau orang pakai baju hijau itu bahaya. Ya, laut di sana itu ganas. Ya. Laut di sana ganas. Samudra Indonesia, Samudra Hindia soalnya, berat. Jadi orang seperti Baiharah itu tidak beriman karena dia tidak mendapati bahwa masuk Islam membawa benefit pragmatis pada dirinya. Jadi ketika mereka semua menolak seruan beliau, setelah pulang menunaikan haji, mereka cerita pada tetua-tetua mereka yang tidak berangkat haji karena sepuh. Diceritakan kepada tetua-tetua mereka, ada seorang pemuda dari Bani Abdul Muthalib mengaku sebagai nabi dari Quraisy dan mengajak kami supaya kami melindunginya, berdiri bersama dan pergi ke negeri kami bersamanya. Orang tua itu meletakkan kedua tangannya di atas kepala. Ini. Jadi kecewa sama ucapan para pemudanya. Wahai Bani Amir, adakah sesuatu dari milik Bani Amir yang tertinggal? Maksudnya diambil oleh pemuda itu. Adakah seseorang mencari barang yang hilang? Demi diri fulan yang ada di tangannya, itu hanya dilakukan oleh keturunan Ismail. Artinya kaum sesepuh dari orang-orang Quraisy ini sudah punya firasat sebenarnya dalam hati mereka bahwa itu hanya dilakukan oleh seorang nabi. Jadi itu adalah sebuah kebenaran yang ditolak oleh orang-orang mudanya. Makanya memang generasi muda itu rata-rata trial errornya banyak karena semangatnya untuk menolak, semangatnya untuk ideal, semangatnya untuk berpendapat dengan pendapatnya sendiri itu tinggi. Kaum sepuh, kaum senior itu membimbingnya. Membimbing supaya kaum pemuda itu terbimbing dengan baik. Tapi ada juga orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW selain kabilah-kabilah yang saya sebutkan tadi. Beliau juga datang kepada pribadi-pribadi, individu-individu. Ya, ada 4 sahabat yang mungkin akan saya sampaikan di sini, tidak cukup pada pekan hari ini. Yang pertama adalah Suwaid bin Samit. Suwaid bin Samit. Suwaid bin Samit ini penyair Bapak Ibu. Penyair ulung. Dijuluki Al-Kamil, orang yang sempurna syairnya. Kemudian dia datang ke Mekah untuk haji dan umroh. Ketemu Nabi, lalu diajak Pak Nabi untuk masuk Islam. Caranya gimana? Dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Suwaid As-Samit ini tahu, ini bukan syair biasa. Ini mengandung keistimewaan bahasa yang gak pernah aku jumpai. Kemudian sebelum dibacakan ayat, Suwaid bin Samit ini mengatakan, aku juga punya kalimat yang sangat indah. Nabi bertanya, kalimat apa? Hikmah Luqman. Jadi Luqman itu tokoh, dia menjadi surat ke-32 di Al-Quran. Tokoh bukan nabi, bukan rasul, tetapi tokoh di era lampau yang memiliki kebijaksanaan luar biasa. Yang menasihati anak-anaknya. Kalimat itu dikuasai secara turun-temurun oleh para penyair, termasuk Suwaid bin Samit. Rasul mengatakan, aku punya kalimat yang lebih baik dari kalimat Luqman. Karena ini kalimat dari penciptanya Luqman. Dibacakan Al-Quran kepadanya. Lalu masuk Islamlah dia. Al-Quran itu menjadi media untuk menyentuh para penyair. Orang-orang yang paham sastra Arab. Karena Al-Quran itu turun di era masyarakat yang sangat peduli kepada syair, kepada prosa. Makanya kita boleh mendakwakan Islam ini dengan medium apapun Bapak Ibu. Dengan medium apapun. Seperti Sunan Kalijogo ya, itu mendakwahi kaumnya dengan pendekatan wayang misalnya. Wayang itu awalnya boneka karena supaya tidak persis dengan boneka sehingga dikhawatirkan nanti terjadi berhalaisme lagi. Maka dibentuklah yang tidak menyerupai boneka, gepeng. Nggak menyerupai makhluk hidup. Wayang-wayang yang dibuat oleh Sunan Kalijogo itu gepeng, nggak memenuhi syarat sebagai
makhluk hidup. Dan banyak sekali kalimat-kalimat metafora. Misalnya, ajian Kalimosodo. Siapa yang membaca ini, maka dia akan sakti sampai ke alam keabadian. Kalimosodo itu apa? Kalimat syahadat maksudnya. Kalimat syahadat. Jadi ajaran-ajaran para sunan itu sangat grounded kalau bahasanya anak zaman sekarang itu sangat membumi, sangat grounded. Mereka memahami bahasa-bahasa yang biasa dilakukan percakapan sehari-hari, yaitu yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Sunan Bonang, ahli arsitek. Beliau mampu menciptakan perangkat-perangkat pertukangan. Bagaimana caranya masyarakat Jawa ini nanti mampu mendirikan rumah yang kokoh, bangunan-bangunan furniture yang apik. Diajari sama Sunan Bonang. Diubah syairnya, dibuat syair-syair baru. Itu namanya metodologi dakwah. Metodologi dakwah itu berubah sepanjang waktu. Jadi boleh berubah. Tidak boleh metodologi dakwah itu menjadi syariat baru, itu yang nggak boleh. Metodologi dakwah boleh dilakukan untuk memancing umat supaya tertarik kepada Islam. Tapi tidak boleh menjadi syariat baru. Kalau ada masyarakat suka sama judi sabung ayam, nggak boleh cara dakwahnya itu dengan cara ikut-ikutan sabung ayam. Mending sabung ayam tapi ono ceramai daripada sabung ayam gak ono ceramai. Salah. Nanti umat itu akan datang ke ceramah itu karena ada sabung ayamnya, nanti begitu. Nggak boleh juga syiar dengan cara ada DJ, ada dugemnya. Nanti masyarakat akan apa? Akan datang ke pengajian kalau ada DJ-nya, ada dugemnya. Humor dalam ceramah itu boleh. Tapi ceramah agama itu bukan stand up komedi. Sehingga dari awal sampai akhir isinya guyon toh. Akhirnya umat itu kepengennya apa? Pengen guyon terus. Ustadz lucu apa ora? Nek lucu gelem teko aku, nek gak lucu males. Akhirnya mereka datang karena kelucuan ustadznya. Sehingga gak jauh beda antara ustadz dengan pelawak. Padahal hati itu keras karena 3 hal. Yang hati itu kalau sudah keras Bapak Ibu, tidak akan bisa dinasihati lagi. Yang pertama kebanyakan makan. Hati itu keras kalau kebanyakan makan. Ya pekan kuliner terus kecuali mangan sing enak dan sebagainya, kuliner terus. Apalagi kuliner ke produk-produk yang terafiliasi oleh Zionis, nauzubillah. Yang kedua, hati itu akan keras kalau apa? Kebanyakan senang-senang, dengarkan musik, dengarkan hiburan. Dengarkan hiburan itu boleh, tapi jangan kebanyakan. Kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali mendengarkan musik, nah itu berarti musik sudah jadi kecanduan kita, adiktif. Yang ketiga, hati itu akan keras kalau kebanyakan ketawa. Nah, ini yang ngetren di kalangan Gen Z, anak-anak muda sekarang, komedian-komedian yang ada terus di semua kafe, di YouTube, di Reels, di TikTok, stand up komedi, ketawa terus, nyari sosmed yang dicari hiburan, ke sosmed yang dicari senang-senang, bukan nyari ilmu. Saya sendiri mendidik anak saya, jangan nyari ilmu di TikTok ya nak ya. Kalau dapat ilmu apapun di TikTok, tanya ke Abi dulu benar apa enggak. Karena kalau enggak bisa tersesat itu anak-anak kita. Konten-konten TikTok itu ngeri-ngeri ya soalnya ya. Ngeri-ngeri. Halal apapun, hoax sekalipun itu bisa diproduksi seolah-olah nyata di TikTok. Demikian Bapak Ibu semuanya, kajian kita pada pagi hari ini baru membahas satu sahabat yang baru masuk Islam ketika Rasulullah berdakwah di bulan Zulqa'dah tahun ke-10 kenabian. Semoga memberikan inspirasi batin kepada kita, inspirasi bagi kehidupan kita. Dan Allah memberkahi kita dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kita cukupkan dengan baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.